Pesan messengernya kepada siapa? Teman. Oke. Pacarmu? Pernah. Bagus sekali kalau jujur. Ya. Ini apa kerja kau? Salah lapor nanti ke mamamu itu. Tunggu dulu. Satu orang. Oke, selamat siang semua. Ya, apa kabar? Baik. Hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya itu, ya, siapa yang bisa memimpin doa sebelum kita mulai? Silakan maju ke depan. Oke, terima kasih. Saya cek absennya dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Ya? Oke, satu orang saja ya. Kenapa dia itu? Sakit? Sakit. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, semua ada buku cetak di mejanya masing-masing kan? Ada. Silakan dibuka bukunya. Di halaman 21 ya. Halaman 21. Tujuan kita belajar kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka kalian akan diharapkan mampu untuk memahami yang namanya sejarah perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi sejarah. Ada yang tahu itu yang dimaksud dengan sejarah apa? Sejarah adalah? Ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab satu orang. Sejarah adalah? Sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Ya, sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Sejarah tentang kehidupan manusia, sejarah tentang penemuan sebuah barang atau sebuah perangkat, misalnya jaringan komputer, itu yang dimaksud dengan sejarah. Jadi apa yang kita akan pelajari hari ini itu berhubungan dengan apa yang pernah ditemukan. Ya. Jadi ada satu yang harus kita tahu yang hubungan dengan sejarah ini adalah sebuah motivasi yang akan saya berikan kepada kalian, yaitu jangan kita sekali-kali melupakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini bukan hanya pernyataan tentang pelajaran sejarah saja, tapi kalaupun kita tidak melupakan sebuah sejarah, kita juga harus bisa memilah-milah yang mana dimaksud sejarah yang baik dan mana yang tidak baik. Misalnya sejarah yang tidak baik, mungkin waktu dulu kamu sekolah di SMP atau di SD pernah melakukan sesuatu yang tidak baik di sekolah. Itu sejarah yang tidak bagus. Kalau kamu pernah berprestasi di sekolah, itu sejarah yang bagus. Ya, itulah yang dimaksud dengan sejarah yang baik dan sejarah yang tidak baik.
Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah perkembangan dari komputer? Ada yang tahu itu? Dari tahun berapa kamu tahu bahwa ada sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain? Dari tahun berapa kamu tahu itu? Ya? Iya, bagus. Ada lagi? Tapi secara pribadi, kamu sendiri. Kamu tahu, oh saya dibelikan HP. Di HP itu saya tahu bahwa ada sebuah perangkat, ada sebuah aplikasi, misalnya WA, digunakan untuk saling berkomunikasi. Tahun berapa dibelikan HP sama orang tuanya? Ya? Langsung ditahu pakai itu? Terus bagaimana caranya supaya ditahu? Belajar. Ya, bagus sekali. Langsung tahu pakai WA atau masih belajar pakai WA waktu itu? Masih ingat tahun berapa waktu itu belajar pertama kali menggunakan WA? Ya? Wah, 2018 sudah lama sekali ya. Nah, kemudian pertama kali tahu tentang media sosial itu tahun berapa? Ya, contohnya Facebook, tahun berapa itu? Ya? 2019. Nah, 2019 itu bulan berapa kamu pertama kali bikin akun Facebook? Atau sudah ada Facebooknya sebelum ada HP-nya? Tidak. Ya. Ada yang masih ingat bulan berapa, tahun berapa mulai menggunakan Facebook? Ada. Tahun berapa, bulan berapa? Siapa yang bisa satu orang menjelaskan? Apa itu? Menceritakan. Siapa? Ada? Ya. Tahun? Bulan April tahun 2021. Ya, bagus. Yang lain bagaimana? Sudah lupa? Oh, sudah lupa. Ya. Jadi pada saat kita pertama kali menggunakan Facebook, itu sama seperti kita dapat mainan baru. Kalau anak kecil dapat mainan baru, bagaimana modelnya? Pasti senang. Ya, saya juga dulu pada saat menggunakan Facebook, sebentar-bentar update status. Ya. Update status, sudah itu update foto. Kemudian statusnya juga, ya kayak apa itu? Orang yang dibilang pujangga. Nah, seandainya apa itu hari Facebooknya selancar sekarang, internetnya selancar sekarang, mungkin ya sudah banyak itu statusku di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat kita lihat status kita dulu waktu pertama kali kita menggunakan Facebook, malu saya lihat, ya. Kenapa? Karena itu statusnya dia bilang anak muda sekarang terlalu lebay, ya. Nah, itu dia. Itu ada hubungannya dengan jaringan yang akan kita pelajari sekarang. Itu akan ada hubungannya. Kemudian, pernahkah kamu menggunakan pesan messenger yang ada di Facebook? Pernah? Pernah. Itu pesan messengernya kepada siapa? Teman. Oke. Pacarmu? Pernah. Bagus sekali kalau jujur, ya. Itu. Ya. Kita kembali ke sini ke pertanyaan pemantik itu. Apa yang kalian ketahui tentang sejarah perkembangan dari jaringan komputer? Ya, itu tadi jaringan itu. Tapi asal muasalnya dari mana? Ya. Dari mana dan tahun berapa? Siapa yang menemukan dan di mana ditemukan? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Nanti selesai itu, saya akan beri tugas kepada kalian untuk membuat timeline atau garis waktu tentang sejarah perkembangan komputer. Tapi sebelumnya, kita perhatikan dulu kemari. Kita akan bahas yang pertama tentang perkembangan jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu dia sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di era modern. Ya, seperti ini, mulai dari kepentingan bisnis hingga kepentingan hiburan. Kita mulai dari yang paling awalnya itu, ya.
Jadi tahun 1940, ya, 1940, konsep jaringan komputer muncul di Amerika. Di dalam laboratorium yang mengembangkan komputer model 1 atau model pertama. Jadi itu dikembangkan oleh grup riset dari Harvard University di bawah pimpinan Profesor Howard Hathaway Aiken. Jadi itu 1940 ya. Jangan sampai ada yang dilupa nanti kalau membuat timelinenya. Nah, yang berikutnya, ya. Yang berikutnya, di tahun 1950 itu muncul konsep time sharing system yang mengembangkan jaringan komputer. Dalam time sharing system, satu komputer host berfungsi sebagai server. Ya. Jadi modelnya itu atau tampilannya komputer, jaringan komputer sebelumnya di tahun 1950 ada seperti di gambar di depan ini. Jadi komputer pada saat itu, jaringan komputer pada saat itu belum berbentuk seperti sekarang, tapi dia bentuknya seperti lemari. Ya, jadi banyak di situ. Mungkin sekarang juga kalau jaringan-jaringan yang besar seperti servernya Facebook, servernya Instagram, servernya WhatsApp dan lain-lainnya itu, mereka juga modelnya seperti lemari yang besar. Tapi ini dia adalah pengembangan pertamanya. Ya, kemudian kita melangkah ke tahun 1970. Pada tahun 1970 berkembang sebuah jaringan yang bernama ARPANET. Ya, ada di bukunya ya, silakan juga dilihat di situ. ARPANET itu diciptakan oleh seorang yang bernama Roy Tomlinson. Roy Tomlinson itu dia mengembangkan email. Email itu ada yang tahu apa itu email? Kepanjangannya itu adalah electronic mail. Electronic mail itu adalah singkatan atau bahasa Indonesianya surat elektronik. Dari dulu kalau kita masih punya HP yang poliponik itu, yang cuma bisa telepon, SMS ya, kemudian internet sedikit bisa, itu cuma bisa email dulu. HP pertama saya cuma bisa email dulu, itu pun emailnya lama terkirim. Ya, karena pada saat itu perkembangan internet itu belum seperti sekarang. ARPANET singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Ini adalah cikal bakal dari internet modern. Ini memungkinkan komunikasi elektronik melalui jaringan komputer memiliki waktu yang lebih efisien. Sebelum diciptakannya internet atau jaringan, orang sering berkomunikasi menggunakan pesawat telepon. Tapi pada saat itu orang merasakan bahwa telepon itu kurang efisien. Jadi karena ada pemikiran yang di luar di out of the box, maka terciptalah yang namanya ARPANET. ARPANET itu cikal bakal dari internet. Lalu kenapa Pak bisa seperti di depan? Dia hanya ada di satu negara saja. Ya, ini negara Amerika Serikat. Ya, karena pada saat itu masih dalam proses pengembangan. Kenapa dalam proses pengembangan dia masih dalam satu negara? Ya, dicoba. Waktu Facebook pertama kali diciptakan juga, itu dia hanya di satu kampus saja pengembangannya itu, atau beredarnya di satu kampus, belum ke seluruh dunia. Nanti kalau sudah oke media sosialnya tersebut, maka penemu Facebook yaitu Mark Zuckerberg, dia akhirnya mulai memasarkan Facebook atau mulai mengembangkan Facebook keluar dari negaranya. Ya. Selanjutnya, setelah ARPANET, akhirnya terciptalah yang namanya World Wide Web atau disingkat dengan Triple W. Ya. Inilah Triple W ini yang menjadi alamat dari setiap orang yang menggunakan internet. Kalau kamu tidak mengetik tulisan ini, ya, maka kita tidak masuk ke dalam situs internet yang kita inginkan. Ya. Jadi pada tahun 1973, ilmuwan Vinton Kreb dan Bob Kahn itu mengusulkan sistem jaringan luas global, disebut dengan apa? Internet. Singkatan itu dari International Networking
atau jaringan internasional. Ini menjadi salah satu jaringan komputer yang booming. Apa itu booming? Kalau sekarang itu viral, ya. Apa itu viral? Banyak dicari orang, ya. Nah, kita keluar dari sini. Apa kira-kira sekarang yang viral? Ada yang tahu? Apa yang sekarang yang viral? Ada yang tahu? Hah? Yang kok bisik-bisik? Yang suka TikTok ini biasa tahu itu. Apa itu yang viral? Coba sebutkan satu saja. Ya. Ayo. Ayo. Satu saja. Siapa? Sebutkan. Tentang apa? Tentang? Ya? Tentang? Ya? Tentang apa? Oh iya, kedatangan pemimpin Vatikan ke Indonesia ya. Itu yang viral sekarang. Nah, rame sekarang itu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut sekarang ya. Itu yang dimaksud tadi booming. Ya, viral seperti itu. Jadi sudah paham itu kalau ini dimaksud dengan booming, apa itu? Nah. Tahun 1976. Tahun 1976, perangkat keras yang namanya Ethernet card itu dari perusahaan Xerox menjadi protokol standar jaringan lokal atau LAN atau Local Area Network. Dengan Ethernet card itu komputer mudah terhubung dalam jaringan, terutama peer to peer. Jadi fungsinya apa? Fungsinya kalau di komputermu itu ada, maka komputermu itu bisa dikonekkan dengan kabel yang dari internet. Ada namanya kabel RJ45 ya, kabel UTP. Itu terkoneksi dengan atau dipasangkan konektor RJ45 dipasang di komputer kita. Biasanya itu di mana? Biasanya itu dari misalnya contoh di Telkom IndiHome, dia punya kabel internet di situ. Ya. Harus kalau mau connect dengan komputer harus punya ini Ethernet card. Ya. Itu tahun 1976. 1980. Ini salah satu titik terang dari perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Banyak perkembangan yang sangat maju mulai dari pengaplikasian banyak fitur dalam internet. Apa hubungan dari materi ini dengan gambar ilustrasi yang ada di sebelah kanan itu? Maksudnya adalah ya, di atas itu ada yang menemukan Twitter, ya. Kemudian ada yang menemukan Facebook, ada yang menemukan aplikasi macOS atau Apple. Nah, sementara yang di bawah ya, dia menemukan mana yang lebih kuat itu kira-kira menurut kamu? Ya? Iya. Wi-Fi itu singkatan dari wireless fidelity, ya. Singkatan dari wireless fidelity. Tanpa adanya Wi-Fi, orang tidak akan bisa menikmati yang namanya Twitter atau sekarang namanya X, akun media sosial X. Orang tidak akan menikmati yang namanya Facebook, Instagram, WhatsApp, ya, dan kawan-kawan yang lain. HP Apple, Android itu tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada Wi-Fi. Kenapa dibilang tidak bisa bekerja? Karena kebanyakan orang menggunakan Wi-Fi untuk internet. Contoh, hotspot gratis. Ya, itu tidak akan bisa orang itu menikmati itu kalau tidak ada Wi-Fi-nya. Itu tahun 1980 ya. Mulai ada ide tentang wireless fidelity atau jaringan nirkabel. Tahun 1982 ada muncul di situ yang namanya TCP/IP. Ya. Tahun 1982 itu
yang namanya alamat internet itu mulai muncul, dia merupakan kompensasi dari banyaknya komputer yang terhubung. Karena terlalu banyak komputer yang terhubung di seluruh dunia, maka orang berpikir bahwa kita harus menciptakan yang namanya internet protokol atau IP address. Sehingga internet itu, sehingga komputer yang saling terhubung itu tidak error gara-gara sama semua itu dia punya nomor serinya. Ya, itu tujuan dari internet protokol. Kemudian tahun 1984 ya, domain name system itu mulai digunakan untuk memilah alamat-alamat website pada wilayah tertentu yang memudahkan identifikasi dan akses. Kalau Indonesia itu di belakangnya itu ada kodenya di situ ID. Berarti itu dia berstatus dibuat di wilayah negara Republik Indonesia. Ya. Jadi hingga tahun 1987 lebih dari 10.000 komputer terhubung dalam internet. Ya. Kemudian kita masuk ke tahun 1988. 1988 ini mulai tercipta yang namanya Internet Relay Chat. Disinilah asal usul dari yang namanya apa? Kalau chat itu namanya apa? Kalau orang saling berbicara dengan apa itu? Lawan bicaranya di internet apa namanya itu? Apa? Apa? Ya? Ada yang sudah betul tapi masih bisik-bisik, namanya chatting, ya. Nah, namanya chatting. Iya, sudah lama itu chatting. Jadi pada saat tahun 1988 itu mulai muncul yang namanya Internet Relay Chat. Jadi pada saat itu saya masih pernah pakai ini dulu tahun 2007 MIRC. Di situ kita chatting sembarang, ya. Tapi ada juga memang chat room khususnya. Bedanya itu kalau sekarang itu orang pakai HP bisa. Tapi pada saat itu kita harus ke yang namanya warung internet, disingkat warnet. Di situ kita dihitung waktu kita. 1 jam berapa? Ya. Oh, 1 jam itu dulu 10.000. Bayangkan untuk chatting sama orang itu kita bayar 1 jam 10.000 dulu, ya. Sekarang orang pakai paket telepon, paket internet, ya. Jadi saat itu kita chatting, tulisannya saja yang muncul kalau MIRC. Sementara kalau foto tidak ketahuan siapa. Ya. Kalau sekarang bisa kirim foto, bisa kirim video, ya, bisa kirim stiker. Siapa sih ini yang suka bikin stiker fotonya temannya? Ada kan? Pasti ada. Nah, cuma tidak pernah kasih lihat di grup. Ya. Oke, kita lanjut. Tahun 1990 itu merupakan era emas teknologi jaringan. Banyak browser seperti Netscape, Navigator, ada Yahoo, kemudian ada ribuan alamat internet lainnya yang lahir. Jadi retail juga sudah mulai muncul tahun 1990. Tahun berapa kamu tahu bilang ada yang namanya toko online? Tahun berapa kamu tahu itu? Ya? 2021. Sebenarnya toko online itu dia muncul mulai tahun 1990. Ya. Waktu itu kamu di mana? Belum lahir. Oke, belum lahir, ya. Itu dia. Jadi tahun 1990 sudah ada e-retail, cikal bakal dari toko online atau e-commerce. Ya, itu dia. Selanjutnya tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 itu lahirnya World Wide Web yang memungkinkan komputer terhubung secara global. Tadi yang sebelumnya itu, yang triple W sebelumnya itu idenya muncul. Sementara di tahun 1990 itu penerapannya. Jadi orang sudah mulai bisa browsing, bisa berselancar di internet itu tahun 1990. Jadi di situ jaringan komputer di era 90-an itu dia memiliki yang pertama itu adalah dukungan e-retail, kemudian website berkembang dan memudahkan komunikasi, kemudian dasar pertimbangan pengembangan jaringan. Ya, jadi dia menjadi dasar pertimbangan pengembangan jaringan.
Tapi jaringan tahun 90-an itu kendalanya itu adalah pertama harga komputer mahal. Ya. Tahun 90 masih saya rasa itu anak-anak, waktu itu komputer itu besar. Kayak TV tabung, ya. Terus warnanya apa, Pak? Warnanya itu warna hitam putih. Terus nyalanya itu cepat, Pak? Tidak. Dia menyalanya itu hampir sekitar 2 menit baru betul-betul bisa dipakai. Ya. Sekarang kita hidupkan komputer, dalam hitungan detik dia sudah bisa standby untuk dipakai. Sama dengan handphone kamu. Ya. Ada di sini handphone yang 10 menit baru bisa dipakai, ada? Tidak kan? Nah, itu cek HP-nya itu kalau sudah seperti itu. Mungkin ada masalah di HP-nya itu. Kemudian bagian B ada sedikit provider, koneksi terbatas. Provider itu sama seperti operator jaringan sekarang. Dia yang menyiapkan jaringan internet. Dia yang menyiapkan apa yang kita perlukan untuk berkomunikasi menggunakan internet. Jadi pada tahun 90-an itu belum ada provider yang mampu untuk melayani kebutuhan internet dengan cepat seperti sekarang. Kemudian internet teknologi baru tapi pemahamannya itu terbatas. Nah, terlalu canggih pada saat itu. Orang berpikir pada saat itu internet cuma buang-buang waktu. Internet itu cuma bagaimana orang yang tidak kerja itu pakai seperti itu. Misalnya contohnya seperti itu. Dan pada saat itu memang waktu tahun 90-an tidak ada itu kami dengar waktu kami kecil ada yang namanya internet, tidak ada. Waktu itu orang tahu informasi dari koran saja. Di sini di Toraja waktu itu tidak ada yang namanya apa itu tukang koran yang tiap hari kayak di kota itu tidak ada. Ya, terus dari mana dia tahu waktu itu berita, Pak? Ya, dari televisi. Televisinya Bapak? Bukan, televisinya tetangga. Jadi kita waktu itu pergi nonton di tetangga biasa. Dari situ kita tahu. Nah, itu dia ya. Selanjutnya yang terakhir di bawah itu adalah koneksi lambat. Ya. Koneksi lambat. Karena di sini nonton YouTube kemudian tiba-tiba putar-putar? Pernah. Apa yang kira-kira terjadi kalau kasusnya seperti itu? Jaringan. Yang pertama. Kedua apa lagi? Jaringan. Yang kedua kau lupa itu apa? Kuotamu habis. Toh? Iya. Begitu dia. Nah selanjutnya ya. Tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 itu ada perkembangan internet yang memiliki kelebihan. Pertama, jaringan umumnya dipakai di institusi dan perusahaan. Kemudian banyak ISP yang menyediakan layanan internet. ISP di sini adalah Internet Service Provider atau operator jaringan. Kemudian banyak software yang mendukung jaringan. Kemudian perkembangan grafik user interface memudahkan koneksi dan koneksi internet cepat dengan ditemukannya yang namanya kabel serat optik. Kabel serat optik itu siapa di sini yang di rumahnya ada IndiHome? Ada? Ada? Siapa? Saya cuma mau tahu yang mana itu kabel serat optik. Saya cuma mau kasih tahu, bukan tahu. Saya cuma mau kasih tahu. Ada di sini yang di rumahnya pakai IndiHome? Tidak? Oh iya, tidak. Nanti kalau misalnya kamu kelas 2 nanti, ya, kelas 11 nanti, kamu akan pelajari itu yang namanya serat optik. Tanpa adanya itu, kita tidak akan bisa terkoneksi dengan kecepatan yang apa itu, memuaskan kita dengan internet. Ya. Kabel serat optik itu salah satu kabel yang sampai sekarang masih dikatakan efisien untuk internet, menggunakan internet. Itu dia ya, tentang materi dari perkembangan jaringan komputer. Sekarang kita akan kita masuk dalam kerja kelompok. Ya, silakan dibagi dulu kelompoknya, silakan diatur kursinya dulu bagaimana supaya nanti bisa gampang berdiskusi dengan temannya. Bisa ya? Oke, silakan. Ya. Bisa mungkin saling berhadapan dengan temannya atau bagaimana? Silakan.
Ya, jadi tugasnya sekarang itu adalah silakan membuat timeline. Silakan membuat timeline dari perkembangan komputer. Saya sudah tunjukkan tadi contohnya bagaimana. Silakan kamu bikin, ya. Silakan kamu bikin dan kreasikan. Kalau ada sini suka menggambar-gambar, kemudian menggambar-gambar seperti modelnya anime kah atau apa, silakan dibuat seperti itu. Tapi jangan lupa dia harus berbentuk timeline. Ada garisnya, kemudian ada tahunnya di situ, dan ada apa yang ditemukan tahun itu. Kalau mau ada penjelasan yang lain, silakan ditambahkan. Nanti dijelaskan kalau kamu presentasi. Masing-masing ya bertanggung jawab dengan kelompoknya. Kata kelompoknya perhatikan temannya. Tunjuk berapa orang yang bisa menggambar, kemudian gambar hasilnya di situ. Di sini tidak dituntut gambar yang bagus, tapi harus dipahami itu sejarah perkembangan komputer. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya akan bantu untuk menjawab. Pakai pensil dulu. Ya, pakai. Pokoknya manfaatkan semua yang ada di situ. Ya. Hah? Kenapa? Banyak, Pak. Terus mau minta izin? Oh iya, pergi. Kau nak makan tadi kah? Ini mau dulu, urus dirimu. Iya, enggak apa-apa, digambar saja. Ya, digambar saja. Siapa yang gambar di sini? Iya, oke. Siapa yang gambar di sini? Oh iya. Siapa yang gambar? Oh iya. Kenapa? Dijelaskan juga, Pak. Hah? Dijelaskan juga. Dijelaskan tapi singkat-singkat saja. Yang penting jangan penuh di sini toh. Makanya harus dihitung dulu. Ini dari tahun berapa sampai tahun berapa sudah itu bikin titik-titiknya nanti sini. Ya kan? Ya. Atau nanti kalau terlalu banyak itu tahunnya kasih jeda-jeda, kasih apa itu potong-potong misalnya 10 tahun, jarak 10 tahun toh. Ya begitu. Iya. Mana ketua kelompoknya? Sampai ketua kelompoknya. Oh iya. Ketua kelompok hitung itu kalau bisa bikin jaraknya itu jangan terlalu banyak nanti di bawah itu.
Tapi harus dikuasai nanti kalau jelaskan ya. Itu apanya itu yang sejarahnya itu tahunnya itu jangan terlalu banyak ya. Maksud saya kalau sampai 20 jangan terlalu banyak itu, tidak mau di kertasmu nanti. Tidak mau di kertas kamu. Kasih jarak dia 10 tahun misalnya. Saya tahun 1940, 1950. Itu jarak, kasih jarak 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun. Sampai nanti dia sampai di tahun 2000. Di situ standarnya saja. 2000 kah? Atau ada yang mau tembus sampai 2024? Bisa. Makanya diperhitungkan dengan cermat. Kaya dari 1940, tapi lihat kok di situ nanti, lihat nanti di situ ya. Kalau tidak muat itu di kertas kamu, bisa kau lewatkan. Ada tahun berapa lagi di situ kira-kira? 19. Kalau tidak muat nanti di kertas kalian, ya bisa dilompati tahunnya. Ya, cari yang penting kira-kira di situ. Pakai uang logam ya? Oh, pakai uang logam. Ya, satu lagi anak-anak ya. Itu di situ yang timelinenya kan tadi ada bikin bundar kan? Kalau memang tidak kok bisa bikin bundar, tidak bisa bikin bundar, maka bikin kotak saja. Toh? Ya. Bikin kotak saja. Tidak bisa bikin kotak, ya bikin bundar. Satu. Ini bisa kah dikasih besar-besar nanti ini kotaknya. Panjang turun ke bawah toh biar jelas nanti kalau dibaca di depan. Tulisannya kasih besar-besar sedikit teh. Tulisannya kasih besar-besar sedikit ya. Seperti itu contohnya itu tulisan besar itu seperti itu di buku yang judulnya itu. Judulnya warna biru. Kenapa itu? Kenapa itu? Kalau bisa kayak begini ya. Nah, toh. Bisa begini. Toh masih dapat itu, kalau masih dapat. Makanya perkirakan itu tahunnya berapa, titik memang ke sana. Dapat kayak itu tahunnya itu toh. Kalau enggak dapat, potong tahunnya. Jangan semua dikasih turun.
yang dirasa. Oke, kalau ada yang bingung bertanya ya, jangan diam-diam saja. Ya. Bisa ini yang menggambar di tengah kah? Di tengah situ. Ya. Ya, gitu. Biar gampang diskusi dengan temannya. Di sini satu orang saja menggambar. Ya. Ya, ganti-gantian ya. Kalau ada yang gambar, mungkin bisa dikasih temannya satu lagi, dia yang tulis. Ya. Kalau ada yang pakai pensil dulu, mungkin setelah itu nanti temannya dia yang gambar pakai spidol, gitu dia.
Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri satu-satu namanya. Biar bicara semua. Ya. Nih, masih ingat namanya semua kan? Iya, masih ingat, bagus nih. Ini belum ada, jadi tahun 19. Kenapa enggak lanjut? Lanjut saya. Jangan lupa tulis judulnya di atas sini lah. Apa itu? Timeline sejarah jaringan komputer. Kalau bingung judulnya, ini judulnya. Nggak usah terlalu banyak. Apa itu gaya-gayanya di situ ya, hiasan-hiasannya. Kalau kamu terlalu banyak hiasan-hiasannya nanti lama nanti selesai. Yang sama itu dia gambarnya itu dipahami nanti, dipahami. Lah, oh tahun ini apa yang ditemukan? Ya, gitu dia. Jangan lupa tulis juga judulnya di atas. Ya. Nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Ya, singkat saja biar cepat selesai.
Ada yang sudah selesai? Baru ngambil semua, dapat semua. Selesai kan buat 45 kan berapa nanti. Ini sudah selesai. Ya. 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 Waktu kita terbatas. Ya. Langsung ke? Sudah ditulis. Ini tulis nggak salah cetak. Langsung ke 190. Di garis. Mana kan? Beri Oh iya. Satu piano. Kenapa kau garis? Langsung saja di sini. Tidak. Ini. Ya. Mana tadi anunya? Bukunya dulu. Tahun berapa nih? 988. Terus? Oh ya, satu lagi ya. Langsung saya sini nanti. Oke? Biar selesai. Ini. Oke.
Tahun berapa Mini? Saya 76. Melek. Nanti di sini ini saja langsung. Nah. Ini kan sudah selesai Min. Di sini langsung nanti ya. Nah. Ini sudah. Ya. Baru 24. Kenapa itu? Apa di sini? Baru 24. Itu yang Starlink tuh. Ini sampai di mana Mi? 1976 Pak. Di mana anunya? Sekarang posisinya ini. Sini. Nah, cepat di sini mau saya dengan di sini. Nih, langsung sini sama sini. Biar selesai ya. Masih bisa dihapus nanti tuh. Sudah ini Pak. Lompati saja. Lompati yang ini. Ya. Oh ya Pak. Apa dicerita? Pak, ada bau-bau. Mau kenapa? Hah? Ya. Apa judulnya? Itu di buku apa tadi? Yang bagian as itu. Nah, itu dia. Ini apa kerja kau? Ya, bukan Mak Basi dah Pak. Ya, oh iya nanti membaca ya. Oh, saya lapor nanti ke mamamu itu. Sudah ini? Belum? Satu lagi. Pertama Yesua. Ya. Nanti kalau menjelaskan satu orang yang menjelaskan atau bisa dua. Ya dari kamu saja. Kalau mau menjelaskan masing-masing nanti boleh. Kalau satu orang saja boleh. Masing-masing bagi-bagi. Ya. Kalau presentasi nanti, ya, siapa saja bisa menjelaskan nanti. Tapi kalau kamu bilang kami tidak mampu semua, maka yang bertanggung jawab itu ya ketua kelompoknya nanti kan.
menit 30 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai, kelompok mana? Oke, turun tangan. Yang lain, cepat ya. Kita akan presentasi.
Ini sudah? Boleh. Ini nanti mau di satu orang saja yang bacakan atau sama-sama? Oh ya, bagus. Ini sudah? Sudah itu? Oh iya ya. Ya, silakan latihan dulu, bicara di situ sebelum presentasi. Tapi jangan mengganggu temannya, kelompok lain. Kentara dari dalam. Ini sudah atau belum kah? Tunggu Pak, cari dulu spidol hitam hilang. Di mana spidol hitamnya tadi? Dari kan partilan. Samuel pula. Ini apa sih? Di mana itu? Dia. Iya, pakai itu saja. Kasih nih, dia mana? Gambar. Pada dia ribut terus. Oke anak-anak, ya jadi sekarang kelompoknya itu silakan maju yang sudah selesai. Kelompok berapa yang sudah selesai? 1. Berarti saya mulai dari sini ya. Silakan maju depan. Tolong yang lain tenang, temannya mau presentasi. Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nestianti. Saya Jenianti Palma. Saya Sinti Septidini. Saya Benati Taru. Saya Mayanti. Saya Minteris Bidang. Ya, silakan dibacakan itu hasilnya. Timeline jaringan komputer. Tahun 1940 munculnya jaringan komputer. Tahun 1950 munculnya TSS atau Time Sharing System. Tahun 1970 munculnya ARPANET. Tahun 1980 jaringan lokal mulai berkembang. Tahun 1982 munculnya TCP atau Transmission Control. Tahun 1988 munculnya IRC atau Internet Real Net. Tahun 1990 munculnya World Wide Web atau WWW.
tahun 2000 munculnya jaringan Netkabel. Tahun 2023 munculnya penerapan 5G. Oke. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Kelompok berikutnya. Di sini sudah? Maju. Ya, silakan. Nah. Sini. Ya. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Maria Eren Lobo. Perkenalkan, nama saya Jam Fitra. Perkenalkan, nama saya Febrian Deputasi. Perkenalkan, nama saya Zira. Perkenalkan nama saya Yehuda. Perkenalkan nama saya Sardani. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya, dibacakan. Perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada tahun 1950 munculnya komputer model 1. Pada tahun 1950 munculnya istilah konsep TSS atau Team Sharing System. Tahun 1970 munculnya jaringan ARPANET. Pada tahun 1980 munculnya perkembangan jaringan komputer di seluruh dunia. Pada tahun 1990 mulainya dibuat browser pertama yaitu Netscape Navigator. Tahun 2000 munculnya internet broadband seperti DSL dan kabel. Tahun 2010 munculnya jaringan 4G LTE. Tahun 2020 munculnya jaringan 5G, dan tahun 2024 munculnya teknologi Starlink oleh SpaceX. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Ya, kelompok berikutnya lagi siapa? Sini ya. Oke, maju. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Saya Darsyani sebagai ketua kelompok. Saya Marisa sebagai anggota kelompok. Saya Sika Kapulanda sebagai anggota kelompok. Saya Renisi sebagai sekretaris kelompok. Saya Muhammad Fadlan sebagai anggota kelompok. Saya Samuel sebagai anggota Ya, silakan dibacakan hasilnya. Perkembangan teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Tahun 1980, komputer model pertama dicetuskan oleh grup riset yang berasal dari Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Howard Hathaway Aiken. Pada tahun 1950 muncul konsep yang disebut sebagai TSS atau Time Sharing System. Pada tahun 1970, jaringan ARPANET muncul dan menjadi cikal bakal konsep internet modern mulai populer dan banyak digunakan. Pada tahun 1973, muncul sebuah usulan suatu sistem jaringan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn, yaitu WWW atau Wide World Web. Pada tahun 1976, sebuah perangkat keras yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Xerox, yaitu Ethernet Card, diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan lokal atau OAN. Pada tahun 1990 merupakan era keemasan dari teknologi jaringan komputer, dan pada saat itu juga muncul sebuah e-retail di mana kamu bisa berbelanja barang secara online yang saat ini dikenal juga dengan
Sekian dari kami, terima kasih. Oke, silakan. Oke. Siapa yang membaca nanti? Ya, baca cepat nanti ya. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tafana Dewi. Saya minum Alok. Saya Yansen. Saya Sen. Saya Marikulan. Saya Kami perkembangan jaringan komputer dan telekomunikasi. Pada tahun 1940 ditemukannya komputer model pertama, dan pada tahun 1950 munculnya konsep TSS atau Time Sharing System, dan pada tahun 1970 munculnya jaringan Arpanet, dan pada tahun 1973 munculnya International Network, dan pada tahun 1976 munculnya Internet Card, dan pada tahun 1979 munculnya jaringan 1G, dan pada tahun 1988 munculnya Internet Relay Chat, dan pada tahun 1990 sampai 2000 munculnya World Wide Web atau WWW yang memungkinkan komputer terhubung global. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan maju. Oke anak-anak, jadi karena waktu kita ya, jadi kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 2. Oke. Jadi sekarang kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, saya yakin kelompok 2 juga lebih bagus juga hasilnya ya. Nah, kita masuk sekarang ke refleksi ya. Kita masuk ke refleksi sekarang. Ya, di situ saya mau kasihkan pertanyaan refleksi ini. Bagaimana kalian bekerja dalam kelompok saat membuat timeline perkembangan teknologi? Apakah ada tantangan yang kalian hadapi? Nah, karena kelompok 2 yang belum maju tadi, makanya silahkan apa yang kira-kira kamu hadapi di saat sekarang ini. Silahkan dijawab kelompok 2. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami bekerja sama dengan baik meskipun kadang ada perbedaan pendapat tentang urutan teknologi. Oke, tepuk tangan. Jadi kesimpulan kita kali ini ya, itu adalah konsep jaringan komputer itu pertama kali mulai dicetuskan pada era 1940-an. Ya. Jadi konsep jaringan komputer ini dibuat di Amerika di dalam sebuah laboratorium yang sedang mengembangkan komputer model pertama. Jadi di pertemuan kita kali ini kita sudah belajar apa saja itu yang dimaksud dengan jaringan komputer, kemudian ditemukannya tahun 1940 ya. Kemudian terakhir itu timeline sejarahnya itu di tahun berapa? Tahun berapa di situ? 2023 ya. Jadi di pelajaran kita selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi jaringan komputer. Ya, perkembangan teknologi jaringan komputer itu dia yang termasuk dengan teknologi IPv6, kemudian teknologi serat optik, kemudian teknologi cloud computing, ya, kemudian
ada berapa jenis cloud computing di situ yang akan kita pelajari. Ya. Oke. Jadi kita kembali ke yang tadi ya, yang refleksi itu. Ya. Karena tadi sudah kelompok 2, silakan kelompok kelompok 1 mengungkapkan kira-kira adakah yang diungkapkan dari refleksinya tersebut. Ya. Kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk menyampaikan refleksi dari kami. Kami belajar tentang sejarah perkembangan jaringan komputer seperti ARPANET yang menjadi dasar internet. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kemudian kelompok 3, ya. Mana kelompok 3? Siapa yang bisa merefleksikan hasilnya hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi yang kami dapatkan. Perkembangan interaksi paling menarik karena sekarang hampir semua orang menggunakan setiap hari. Oke, itu dia ya. Tangan. Kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil refleksi kami. Perkembangan jaringan komputer membuat komunikasi lebih cepat dan mudah di seluruh dunia. Kemudian kelompok berapa lagi? 5. Silakan kelompok 5. Itu dia ya. Nah, jadi apa yang kita sudah pelajari hari ini mudah-mudahan itu bisa menjadi ilmu yang baru buat kalian. Ya, bukan cuma di sini kita belajar ya, tapi dari luar pun, dari tempat yang lain pun kita bisa belajar, dari rumah ya, dari pergaulan kita, kemudian dari alam pun kita bisa belajar. Jadi nanti pertemuan berikutnya sekali lagi kita akan membahas tentang apa? Tentang perkembangan teknologi jaringan komputer. Ya. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup sekian dulu ya. Terima kasih untuk ketenangannya semua. Ya, tadi ada berapa kelompok yang sangat seru sekali diskusinya. Ya. Saya tidak tahu apakah itu diskusi betul yang ini sekarang ataukah ada yang lain dia gosip, saya tidak tahu ya. Nah, nanti kalau selesai kita belajar, tolong dirapikan kembali ini meja dan kursinya seperti sedia kala. Nanti pertemuan berikutnya lagi kita lanjutkan pelajaran kita ini. Ya. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, tolong dirapikan kembali tempatnya nanti. Ya. Tunggu dulu. Satu orang sekarang berdoa. Ya. Siapa yang bisa berdoa sekarang? Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat sore hari ini kami sudah belajar. Biarlah pelajaran yang kami terima boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga ibu guru dan pak guru yang sudah mengajar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke.